Islam kalau bukan karena hidayah. Dari ini saya pandang Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, karena beliau mampu menyusun secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasionalistis apa-apa yang tertuang dan tetap relevan dengan suatu pada zaman para nabi, 4076 tahun, dan apa yang beliau suratkan dalam Al-Quran dan ditulis oleh para sahabat pernah terjadi sementara, dan amat sangat yakin saya sampai dunia kekal Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Ini yang saya tunduk. Maka saya katakan Islamlah agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Inna dina indalohil Islam. Tidak ada agama yang dari Allah selain daripada Islam. Pantas aja orang Islam itu, waktu saya Kristen saya bilang, ini orang Islam ini terlalu sombong, terlalu eksklusif, terlalu mau egoistis, menang sendiri, seolah-olah dia yang paling suci. Aduh, ternyata tidak begitu. Saya keliru. Dan sekarang saya mau bertanya, adakah dalam kitab suci Kristen orang Kristen mampu mengatakan begitu? Karena dia tahu dia bohong. Karena dia tahu dia nggak betul, maka dia takut katakan begitu. Ketika dia pancing dengan statement itu, maka ada umpan balik. Dasar mana ente bilang ente benar? Nah ini, maka akan ada tembakan. Sama dengan orang bilang begini, saya jago karate. Coba kamu lawan saya, padahal nggak bisa karate, patah-patah ente. Nah, jadi janganlah, sengaja memang Islam begitu. Bukan berarti orang Islam sombong. Kaum muslimin wa muslimat dilarang sombong. La yastakbirun. Tidak boleh menyombongkan diri. Maka umat Islam itu memancing. Kalau dalam pelajaran para dosen-dosen tahu itu, metodik didaktik, dasar-dasar mengajar, ketika melempar teori, maka ada umpan balik. Please, silakan mahasiswa bertanya. You answer. Bertanya kepada saya berikan. Jawaban Anda saya berikan. Ya? Maka dari sinilah kita dapat melihat hadirnya Islam. Dan fungsi orang Islam hanyalah menuntun, hanyalah menasihati, memperingatkan. Ya kalau saya tampil begini di studio, saya bukan mengajak memaksakan orang pindah agama, tetapi saya menyadarkan, menuntun manusia untuk kembali menggunakan akal sehat. Hati-hati, karena akal ini adalah suatu yang dapat menjerumuskan kita, tetapi sebaliknya, akal juga dapat membawa nikmat dalam segala perjalanan kehidupan kita. Maka itulah jawabannya, saya mengukur kebenaran Islam dengan pengakuan, bukan pengetahuan. Walau adik mau pancing bertanya kepada saya, Bapak seorang teolog, tapi saya tidak mengedepankan pengetahuan mencari Islam. Namun, Islam, walaupun saya mengedepankan pengakuan, bukan berarti itu Islam tidak syarat dengan ilmu. Saudara-saudara tahu, adik semua tahu, bahwa Islam itu, Al-Quran ini, kitab suci Islam itu, dipakai oleh orang Eropa untuk membangun teknologi dan saintis. Dia membangunnya ilmu pengetahuan dengan dasar Al-Quran. Salah satu contoh, di dalam sini saya tahu, nggak tahu di mana posisinya, alam dan lingkungan harus dijaga. Nah, cuman orang Islam di timur ini, kaum muslimin wa muslimah di timur, masih dalam standar posisi teori. Islamnya masih teori, tapi prakteknya ada sama orang bule yang kafir-kafir itu. Kita ketemu kucing, patuk kaki kita langsung ditendang, mampus kucing. Ya kan begitu? Ya, ketemu ular kecil, wah inilah yang mencobai Adam dan Hawa sehingga berdosa. Ambil parang, potong. Orang boleh enggak? Ambil tuh ular, dipelihara, bahkan tidur dengan ular. Nah, jadi teori masih ada pada kita, praktek sama orang kafir. Nah, yang Allah cari kira-kira teori atau praktek? Nah, praktek yang Allah cari. Makanya kita jangan cuma jago teori, mari teori kuat dan juga praktek. Saya mendasari diri pada praktek. Makanya teori saya tinggalkan. Teologi Kristen saya tinggalkan. Saya masuk kepada pengakuan. Islam bukan berarti tidak memiliki pengetahuan. Justru Islam kaya dengan pengetahuan. Saya mau sampaikan, kalau Islam itu, menurut pemahaman saya, tidak cocok orang bodoh yang peluk agama Islam. Makanya yang tumpul-tumpul di luar sana termasuk Yusuf Roni, mantan yang mengaku mantan kiai palsu ya. Yusuf Roni itu padahal penjahat yang sudah keluar masuk penjara. Mengaku output dari UIN, Universitas Islam Nusantara Bandung. Setelah dicek, banyak sekali kasus Yusuf Roni. Mengaku asli Palembang, Islam yang fanatik, padahal Islam munafik dulunya. Nah ini, jadi memang beda ya. Kalau orang Kristen masuk Islam, orang-orang qualified, tapi orang Islam masuk Kristen biasanya orang-orang yang kehilangan jalan hidup. Jadi susah, Dek. Kalau adek tanya begini, kenapa Pak Yusuf Roni ente kok seorang kiai ya, yang menguasai Al-Quran kemudian pindah
ke agama Kristen. Apa yang mendasari? Bingung, Yusuf Roni nggak bisa jawab. Karena Yusuf Roni bukan seorang kiai. Dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, karena dari mengacunya sudah salah, pertanyaan salah tidak boleh dijawab dengan hal yang benar. Makanya teologi Kristen itu teologi yang dibangun atas dasar asumsi. Tapi teologi Islam, teologi yang dibangun atas dasar realita dan sejarah. Sejarah, suatu yang buta dapat melihat. Tuli dapat mendengar. Bisu dapat berbicara, terkubur lapisan bumi yang paling bawah, sejarah itu hidup. Jadi Islam itulah kebenaran. Saya terpanggil tanpa komentar, tanpa panduan dari siapapun, tanpa petunjuk pihak siapapun yang memaksakan kami sekeluarga, dengan penuh kesadaran keikhlasan hati. Surga jaminan yang kami fokuskan, kami memeluk agama Islam. Dengan mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian, itu yang saya bisa jawab. Dan kemudian apa yang Bapak rasakan selama memeluk agama Islam, saya rasakan cuma satu. Satu, ini jujur. Saya tidak main-main. Saya rasakan, sekarang saya sudah di Islam, kematian bukan yang saya takuti. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian tidak yang saya pikirkan lagi. Mati sekarang, sebentar, keluar dari mobil, ketabrak mobil saya dan saya mati. Malah saya senang, saya cepat mati. Tapi jangan saya bunuh diri. Saking saya yakinnya. Dan ini bukan mulut saya yang berkata, perasaan saya. Bahwa saya sudah ditempatkan Allah di surga. Di Kristen, ketika melihat orang mati, saya bermatematika. Kapan antrinya? Kapan saya antri dan mati, kemudian saya gimana kalau mati? Padahal saya seorang pendeta yang menyampaikan, Jesus resurrection in the life. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saya ini gimana? Pernah saya kuburkan seorang pemabuk yang mati. Ketika saya katakan, jemaat Tuhan, ini saudara Ferry telah kembali ke rumah Bapa di surga. Ini kembali ke rumah Bapa di surga artinya selamat. Tapi hati saya bilang begini, masa sih bajingan begini, pemabuk gini kok masuk surga? Hati yang bilang, mulut saya mengatakan di banyak orang dia masuk surga. Tapi hati saya bilang, masa bajingan begini masuk surga? Nah, saya juga pun begitu. Sebagai seorang pendeta, saya berpikir, saya kan kurang ajar, tapi nggak usahlah saya ungkapkan dosa-dosa saya yang dulu. Nggak malu saya sudah sekarang ya. Saya sudah kertas putih, sudah masuk Islam, nggak usah lagi disebut-sebut. Ya, nanti dijadikan alasan, dulu pendeta pantas di Islam buat lagi. Nah, itu gitu kan. Insya Allah, saya akan pertahankan nilai keislaman saya. Karena saya masuk Islam, kalau dulu pendeta Kristen, sekarang saya jadi pendeta Islam. Mudah-mudahan, insya Allah, dengan nikmat yang kami rasakan, ya, melalui pertobatan kami ini dan sampai kepada hidayah Allah, akan juga dipakai oleh Allah menjadi sesuatu yang berguna bagi kelangsungan, kemegahan, kemuliaan, dan kebenaran agama Islam. Nah sekarang, apa yang paling memotivasi, yang Bapak rasakan, begitu ya, pertanyaannya, sehingga Bapak kuat dalam Islam? Satu, ketenangan dan kedamaian selama saya hidup. Ketika ketenangan itu datangnya dari mana, saudara-saudara bertanya, ketenangan itu datang ketika saya menunaikan salat 5 waktu. Padahal cuma 5 menit. Saya hanya Al-Fatihah, beberapa ayat-ayat pendek. Sebaliknya kalau saya tidak melaksanakan sholat, saya seperti dikejar-kejar dengan hutang miliaran rupiah. Seperti ada yang kejar. Pernah saya bertanya kepada istri, Mak, saya punya perasaan nggak tenang. Istri saya bilang, ente sudah sholat? Saya bilang, iya ya, rupanya belum. Jadi yang membawa saya mempertahankan Islam yang saya rasakan adalah ketenangan, dan yang kedua, mati tidak saya pungkiri. Terima kasih, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Salam saya kepada umat Islam supaya kuat mempertahankan akidah Islam. Jangan sampai menjual Islam hanya karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kepada umat Kristen, marilah berpikir membaca, jangan dulu baca Al-Quran. Baca dulu kitab suci saudara, dan kemudian saudara kaji secara baik dengan sejarah, memadukannya dengan prinsip-prinsip praktek yang ada pada umat Islam. Lalu saudara silakan, saudara putuskan. Saudara juga tidak hanya hidup sementara di dunia ini. Saudara tidak hidup kekal, tapi hanya sementara. Saudara akan meraih surganya Allah apabila saudara telah sampai kepada Islam. Terima kasih. Akhir kata saya, ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.